Hello, 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 para pemirsa semuanya dan para peserta didik yang berbahagia. Sekarang saya membahas materi dalam bahasa Inggris yaitu kalimat nominal atau nominal sentences. Di dalam bahasa Inggris kalimat dibedakan menjadi beberapa macam, ya. Tetapi kali ini saya membedakan kalimat berdasarkan predikatnya. Pembagian kalimat berdasarkan predikatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa selain kata kerja. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Sekarang kita membahas kalimat nominal atau nominal sintesis yang predikatnya ini, perhatikan, ini predikat. Contoh yang pertama. Donald Trump is a president. Dan Donald Trump adalah seorang presiden. Donald Trump sebagai subjek, is sebagai to be, a president sebagai predikat yang berupa kata benda. Subjeknya berupa nama orang. Contoh yang B, Donald Trump is handsome. Donald Trump sebagai subjek berasal dari nama orang, is to be handsome menduduki predikat yang berasal dari kata sifat. Kata sifat bahasa Inggrisnya adjective. Perhatikan dan yang atasnya ini. Predikatnya berupa kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris noun. Jadi predikat yang ini berasal dari noun, sedangkan yang ini handsome berasal dari kata sifat adjective. Contoh yang C. Donald Trump is in the White House. Donald Trump berada di Gedung Putih Amerika. The White House itu Gedung Putih Amerika, ya. Donald Trump sebagai subjek yang berasal dari nama orang is to be in the White House sebagai predikat yang berasal dari kata keterangan. Contoh yang D. Sebelum bahas contoh yang D, saya ingatkan subjek di dalam kalimat ini berasal dari nama orang, ya, berupa nama orang. Ya. Sedangkan pada contoh ini subjek tidak berupa nama orang tetapi kata ganti orang. Kata ganti orang banyak sekali, bisa I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, ia, seorang lelaki tunggal, she, ya, seorang perempuan tunggal. It untuk benda tunggal. Nah, di contoh yang D ini subjeknya berupa subjektif pronoun, kata ganti orang di posisi subjek, ya, di subjek, ya, menduduki subjek. I, saya, I am at home, saya berada di rumah. At home adalah predikat yang berasal dari kata keterangan, M-nya ini to be, ya. I am. Nih. Contoh berikutnya, he is a prime minister. He is a prime minister. Ia seorang lelaki adalah perdana menteri. He sebagai subjek berasal dari kata ganti orang. He artinya ia seorang laki-laki. Is sebagai to be, ya, a prime minister sebagai predikat yang berasal dari kata benda. A prime minister seorang perdana menteri. Jadi predikat di kalimat ini berasal dari kata benda. Jika kita hanya memperhatikan prime minister, hanya dari sampai prime minister, itu adalah phrase atau frasa. Phrase atau frasa adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih, gabungan beberapa kata yang memiliki makna. Tetapi tidak ada kandungan subjek dan predikat.
Namun secara keseluruhan kalimat mulai dari he sampai sini ya, sampai ministry ya. He is a prime ministry. Itu kalimat, namanya kalimat nominal. Jadi harus dibedakan antara kalimat dan frasa. Harus dibedakan antara sentences dan phrases. Contoh berikutnya, a snake is outside. Seekor ular berada di luar. A snake sebagai subjek yang berasal dari nama hewan, is to be outside sebagai predikat yang berasal dari kata keterangan. A pen, ya, sebuah pen is on the desk. Sebuah pen berada di atas meja tulis. A pen sebagai subjek yang berasal dari kata benda, is to be on the desk. Berasal dari ini ya, sebagai predikat yang berasal dari kata keterangan. Ya. Demikianlah contoh kalimat nominal ya, yang bisa saya sajikan. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa selain kata kerja, atau kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya tidak berupa kata kerja, tidak berupa kata kerja ya predikatnya ya. Nih, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya tidak berupa kata kerja. Silakan berlatih membuat kalimat yang paling sederhana, yaitu kalimat nominal. Semoga Anda sukses dalam mempelajari bahasa Inggris.